أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kita malam ini masuk dengan tema baru, namanya Al-Kibru, kibir, sombong. Ini satu sifat yang sangat tercela dalam agama kita. Juga satu sifat yang mudah juga melekat kepada masing-masing kita manusia. Muslimihim, yang muslim, bahkan wa mu'minihim, yang mukmin, ini juga mudah menjangkiti hati seorang muslim dan mukmin, yaitu ihtiqarul mar'i ghairahu wasdira'uhu lahu, yaitu kita meremehkan orang lain dan membangga-banggakan, menonjol-nonjolkan kelebihan kita. Apakah kita lebih menonjolkan harta kita sehingga kita menjadi sombong? Di dalam Al-Quran banyak dikisahkan tentang manusia-manusia sombong karena masalah harta ini, yang ujung-ujungnya dikerdilkan, dimiskinkan, bahkan dimatikan dengan hartanya. Ada juga orang sombong karena ilmunya, ilmu yang baru saja belajar 4 tahun menjadi seorang sarjana, seakan-akan sudah menguasai ilmu, baik itu ilmu agama yang pangkat atau posisi keilmuannya adalah LC Pak ya, langsung ceramah kata itu, LC itu Pak, singkatannya itu juga merasa paling pintarnya orang, sehingga dengan kesombongannya sudah berani menyalah-nyalahkan orang yang tidak sepemahaman dengannya. Sampeyan lihat orang-orang yang seperti itu, yang suka menyalahkan sana, menyalahkan sini, dan merasa bahwa ilmu yang dia punya itulah ilmu yang paling benar, itulah bentuk kesombongan. Begitu pula ilmu-ilmu keduniaan,
sampai kemudian dia mendapatkan gelar DRS atau sarjana ini, sarjana itu, atau master, atau mungkin juga doktor, atau mungkin juga profesor. Hati-hati, kalau Allah berkehendak, kalau dia terus-menerus menyombongkan akan ilmunya, padahal Allah mengatakan kepada kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan apa yang diberikan kepada kalian dari ilmu ini hanya sedikit. Dan memang satu-satunya yang boleh bersikap sombong ini hanya Allah. Makanya Allah punya sifat namanya mutakabbir. Mutakabbir, zat yang maha gagah, maha perkasa, maha sombong, dan wajib Allah menyombongkan dirinya karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih ilmu sama kita, Allah pula yang memberikan harta dan rezeki kepada kita. Allahul Ghani wa antum fuqara. Allah kaya. Allah apa yang mengatakan, aku yang paling kaya dan kalian semua adalah fakir. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andai kata air lautan ini, sampai lihat Pak Perak Pak, ini pelabuhannya baru Perak ini, sampai belum melihat samudra Atlantik, samudra ini dan lain sebagainya. Coba lihat jemaah sekalian, begitu berada di tengah laut, sampai tidak melihat pulau manapun pula. Itu air semuanya yang ada di lautan di dunia ini, andai kata dijadikan untuk menjadi tinta untuk menulis ilmunya Allah. Ini Pak kesombongan Allah. Untuk menulis ilmunya Allah, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Akan habis itu Pak, air laut itu. Sebelum ya, an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kita ingin menulis semua ilmu-ilmunya Allah, kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kok bisa manusia kemudian sombong akan ilmunya? Ini Cina, Amerika yang sekarang lagi berseteru, yang dampaknya kepada kita masalah virus ini. Kadang juga ada, ya walaupun saya tidak mau masuk Pak, ini nilai politiknya sangat tinggi. Ini perseteruan antara Amerika dan Cina dimunculkan di apa namanya, diviralkan sedemikian rupa seakan-akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, sehingga kita lupa untuk takut kepada Allah. Kita kemudian lupa bahwa kita takut kalau nanti meninggal dunia su'ul khatimah. Orang kalau meninggal karena masalah virus ini di dunia ini Pak, tidak nyampe 1%, belum. Bahkan 0,5%, 1/4% pun tidak nyampe jemaah sekalian. Tapi semua kita semua pada takut. Hati-hati harus, bersiaga harus. Ya, kayak sekarang mujahidin, alhamdulillah, masya Allah. Ini bentuk respon kita Pak, kehati-hatian kita. Tapi kita tidak takut. Kalau Allah berkehendak meninggal dengan namanya virus ini, ya sudah, takdir Allah berlaku bagi kita. Tapi tetap kita harus hati-hati. Digulunglah kemudian karpet kita, termasuk juga di masjid saya. Besok di masjid saya sudah mulai akan dipoles Pak, terasunya, marmernya seperti ini. Dan ternyata mahal juga Pak moles marmer ya. 1 meter 25.000 sampai mengkilat betul. Ini berapa sini? 50 1 meter per meter Pak. Kalau semuanya ini berapa juta nih? Tapi itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman,
jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini ilmu Pak, sombong dengan ilmunya sampai Cina memproklamirkan diri itu kan. Tidak ada negara manapun yang mampu menggagalkan proyek ekonomi kami, proyek militer kami. Baru dikasih makhluk kecil seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas ini adalah perbuatan dari saingannya yang sengaja menyebarkan di situ. Ini Cina sekarang jamaah sekalian tiarap sudah kerugian yang dia pikul lebih dari 220.000 triliun jamaah sekalian. Dan memang ya kita akui ya, dan mudah-mudahan dibuka hatinya oleh Allah mereka di situ semua. Ya, tinggal Amerikanya sekarang Pak, Sovietnya sudah, Eropanya sudah kelepak semua sekarang jamaah sekalian. Spanyol tempat budaya, Itali, saya juga pernah masuk ke Itali, bahkan saya pernah masuk ke Vatikan. Wajarlah kalau kemudian Allah sangat kuat penyebarannya di sana Pak. Korban terbesar di dunia ini Itali. Setelah itu nomor 2-nya di Eropa ya Spanyol, Asbania. Timur Tengahnya itu di Iran, ya. Kemudian ke Saudinya. Subhanallah, negara yang konflik unik Pak, yang konflik yang seharusnya lebih kuat menyebarnya dan pusat taun bertahun-tahun itu terjadi di situ jemaah sekalian, di Syam ini. Tidak ada beritanya, aman. Yaman juga aman. Nah kemudian sekarang masuk ke negeri kita. Konon katanya sudah meninggal dunia 172 di negeri ini, ma'asyal muslimin. Nah saudara, jamaah sekalian, itu ilmu Pak. Awalnya berangkat dari kesombongan ilmu. Sombong congkak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang sombong, na'udzubillah, dengan pangkat dan posisinya. Al-Quran juga mengangkat kisah ini Fir'aun, ya, karena sudah gagahnya. Ini Fir'aun makhluk laknatullah alaih, diberi oleh Allah atas kehendak Allah, bukan diberi Pak, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya konon Fir'aun Pak, sejak kecil, sejak lahir sampai dia mati tidak pernah sakit jemaah sekalian. Tidak pernah sakit gigi, tidak pernah sakit mata, tidak pernah kena liver, tidak pernah jantungan, sehat terus. Sampai dia mengaku, ya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Direndahkan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Bahkan fisiknya pun sampai saat ini dipertontonkan oleh Allah di Mesir itu. Sampai kalau ke Mesir datang Pak ke museumnya, itu banyak farain, banyak Fir'aun. Puncaknya Fir'aun yang sebenarnya ada juga di situ. Begitu gagahnya dia buat istana, yang namanya piramid itu tempat bersemayam dia, dan lain sebagainya. Kalau sampean masuk itu bayar Pak ke dalam, itu batu-batu ditumpuk. Berapa meter itu? Saya berpikir gimana cara ngangkutnya batu itu. Betapa dahsyatnya arsitek yang ada pada waktu itu. Terjadi tumpukan batu besar menjadi piramid, di dalamnya ada ruangan besar. Begitu masuk sampean juga tidak kepanasan Pak. Sombong dengan posisi dan jabatannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang sombong, mohon maaf, karena masalah ras dan suku. Sombong karena kesukuannya, bangsawan atau ras. Hati-hati, ini saya lihat di sini ngumpul sekian banyak ras Pak ya. Ada suku Madura, ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Batak, ada Ambon, ada Padang, ada Dayak. Ini bangsa kita Pak, ribuan suku. Kalau di Yaman itu belasan ribu atau puluhan ribu suku.
Inilah kita manusia, dan kita tidak boleh Pak kemudian menyombongkan akan ras dan kesukuan ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Memang Allah menjadikan manusia di dunia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Masing-masing ras ini punya warna kulit yang berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang putih bersih, ada putih bersisik kemerah-merahan, ada putih tapi tidak enak dilihat. Ya, ada yang coklat macam kita sawo matang, Pak. Ada yang matang betulan, ada yang setengah matang. Ya, ada yang kayak sawo betulan, ada yang hitam. Bahkan sebagian bangsa kita juga ada yang hitam, Pak. Lihat di Papua, di Irian Jaya sana itu. Di Afrika itu beragam lagi ma'asyarul muslimin antara, dan sampean bisa tahu nanti kalau masuk melihat betul tipikal manusia Afrika ini. Saya tahu betul Pak, ini Sudan, ini Somal, ini Eritrea, ini Mauritania, ini Chad, ini Nigeria, ini Uganda. Kita tahu semua jamaah sekalian. Dan hitamnya macam-macam. Ada hitam kayak tas saya ini jamaah sekalian. Ada di atasnya sedikit, ada hitamnya kayak seperti ini jamaah sekalian. Manis katanya Pak, hitam manis. Nah saudara sekalian, apa kata Allah? Itu sebuah keniscayaan. Dan kita tidak boleh Pak membanggakan suku dan ras ini. Ya, na'tazzu bihi, kita merasa dimuliakan oleh Allah menjadi suku orang Madura, silakan. Tapi tidak boleh kita membanggakan menjadi suku Bugis, suku Jawa dan lain sebagainya. Ini semua makhluknya Allah. Ujung-ujungnya Pak, larinya ketemu di mana? Di Adam alaihissalam. Dan Adam dari tanah. Kalau antum lihat bagaimana bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ketika menciptakan Adam ini seluruh unsur tanah di dunia ini Pak, semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tanah Jawa ini Pak, tanah Madura, semua diambil satu persatu, ngumpul di Adam proses penciptaannya. Nanti ketika beranak pinak Pak itu nyambung, kemudian mereka bertebaran kembali kepada habitatnya masing-masing. Yang Melayu ya kayak kita ini Pak, rumpun Melayu, rumpun Asia Tenggara kayak gini. Semuanya hampir sama. Kadang kita tidak bisa membedakan mana Malaysia, mana Indonesia. Tapi begitu berbicara baru ketahuan logatnya. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Dan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itulah orang yang paling takwa. Itu bahasa Allah kepada kita ma'asyarul muslimin. Jadilah kita orang bertakwa saja. Kita tidak boleh sombong dengan suku dan ras ini ma'asyarul muslimin. Arab, non-Arab, Arabnya pun beragam juga Pak. Arab yang sebenarnya itulah Yaman. Kalau bahasa Nabi Al-Urubah, Arab yang sebenarnya itu Yaman Pak. Satu-satunya Arab ya orang Yaman, orang Hadramut itu jamaah sekalian. Yang lainnya Mu'arab, termasuk juga Saudi itu Mu'arab yang diarabkan Pak. Nah saudara sekalian, tapi kita tidak boleh kemudian menyombongkan bahwa kita suku Arab paling mulia. Tidak ada dah. Yang paling mulia Abu Jahal juga orang Arab Pak. Abu Lahab juga orang Arab. Ya, Mughirah juga orang Arab. Tapi semuanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong kita. Tidak boleh sombong dengan harta, tidak boleh sombong dengan ilmu, tidak boleh sombong dengan posisi dan jabatan, tidak boleh juga sombong dengan ras dan kesukuan ini. Mungkin dalam skala pribadi ada juga kesombongan fisik Pak. Ini masing-masing kita fisiknya kan beda-beda Pak ya. Ada yang ganteng, ya, ada yang 3/4 ganteng, ada yang setengah ganteng, ya, ada ya pula yang apa, yang 1/4 ganteng, 1/3 ganteng, ada yang tidak ganteng sama sekali. Dan kita tidak boleh Pak menyombongkan. Yang ganteng bersyukur, yang kurang ganteng, yang penting saya ganteng hati saya. Hati-hati Pak, kalau Allah berkehendak. Ibu-ibu juga begitu, ada yang cantik, ada yang setengah cantik, ada yang tidak cantik, macam-macam.
Itu atas kehendak Allah. Allah Pak yang menurunkan kepada kita memiliki posisi fisik seperti ini. Nah saudara, hati-hati. Nah dalam riwayat dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru, sombong yang sebenarnya itu nanti batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran. Orang sombong itu Pak menolak kebenaran karena yang merasa yang paling benar dia. Ya, ayat-ayat Allah ditolak, itu sombong. Hadis-hadis Rasulullah tidak sesuai dengan nafsunya ditolak, itu sombong. Ya, batarul haq, menolak kebenaran, tidak mau mendengarkan nasihat, atau mau mendengarkan nasihat dari kelompoknya sendiri, dari kelompok orang lain tidak mau mendengarkan. Lagian rugi Pak, menyempitkan dirinya seperti itu, sombong. Jamaah sekalian, wa ghamtun nas, kemudian meremehkan orang, melecehkan orang, merendahkan orang. Ya, hati-hati ma'asyal muslimin. Nah, kalau kita lihat dalam kitab ini, sombong itu nanti terbagi dua. Ada al-kibru 'ala Allah. A'udzubillah, kok ada ya? Sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa ada Ustaz orang sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya ada. Itulah Pak orang-orang kafir. Huwa kufrun bi alla yuti'ahu wa la yaqbal amrah. Itulah orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak mau menerima perintah Allah. Ya, orang kalau tidak mau merespon perintah Allah, orang yang kemudian masih berkeliaran maghrib seperti ini tidak mau salat, padahal Allah minta kepada kita untuk menunjukkan kekerdilan kita, ketawaduan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Suruh sujud, suruh ruku sehari 5 kali. Inilah agama kita Pak, agama yang mengajak kita untuk tawadhu setiap saat. Sampeyan lihat tidak ada agama di dunia ini ma'asyal muslimin yang mengajak umatnya. Ini kepala Pak, kalau kita dipegang sama orang tersinggung ya, tapi diminta oleh Allah dan kita tunduk, menunjukkan kekerdilan kita di mata Allah Subhanahu wa taala, karena kita hambanya Pak, makhluknya, kemudian tunduk kepada Al-Khaliq yang menciptakan kita. Ini kepala disamakan dengan lutut dan kaki kita, sujud di hadapan Allah 5 kali Pak sehari semalam. Apa ada agama seperti ini Pak? Nasara ya setiap Ahad saja Pak masuk ke gereja. Ya, tidak ada seperti kita Pak. Tidak ada pengajian malam ini, malam Rebu, Selasa malam, tidak ada Pak. Besok Rebu malam siapa? Tidak ada. Mereka tidak punya, jadwalnya hari Ahad saja Pak. Dan enak mereka itu. Maksiat terus sepanjang pekan, nanti masuk ke gereja, dosa 1 pekan dihapus Pak. Nanti Senin maksiat lagi. Ya, Yahudi juga begitu. Yahudi setiap Sabtu, sementara agama kita sehari 5 kali Pak. Dan insya Allah kalau sampean tunduk menunjukkan kekerdilan sampean di mata Allah, 5 hari 5 kali sehari Pak, sampean wudhu dengan sempurna. Sebenarnya kita ini umat Islam Pak tidak perlu takut terhadap corona ini Pak. Hati-hati harus ya, memperhatikan arahan-arahan pemerintah dalam bab ini harus. Kejelian harus, cuci tangan setiap saat harus. Kalau kita 5 kali sehari minimal dengan wudhu itu, asal wudhunya sempurna Pak, jangan ngebut. Bersihkan selang-selang tangan kita, itu bahasa Nabi Pak. Sebelum kita berwudhu suruh cuci tangan duluan Pak, jelas itu bahasa Nabi jemaah sekalian. Allahu Akbar. Setelah itu suruh apa Pak? Suruh berkumur-kumur setelah tangan kita bersih. Setelah itu apa Pak? Suruh masukkan air ke dalam hidung. Suruh kita apa? Kata orang Madura suruh serku Pak. Apa serku ini Pak? Suruh hirup kuat-kuat sampai merasa pening jemaah sekalian. Aman sampean Pak, tidak akan terjebak dengan yang namanya penyakit dan virus apapun pula. Tidak tahu nanti apakah virus Corolla atau Alphard atau apa
Pajero atau apa, tidak tahu nanti bagaimana Pak. Tidak perlu takut sampean, karena sampean 5 waktu membersamai Allah dan Allah membersamai sampean. Terus sampean sujud, Allahu Akbar, semuanya jadi kecil Pak. Corona, Corolla, Alphard, Pajero apa segala macam jadi kecil semuanya jemaah sekalian di mata Allah Subhanahu wa taala. Betul itu. Kehati-hatian na'am, seperti sekarang Pak, sampean gulung semua karpet-karpet kita ini semua, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya min dawatil asbab. Setelah itu Pak, kita serahkan. Kalau kemudian sampean nanti kena juga, ya berarti Allah cinta sama kita. Kamu sudah jangan lama-lama hidup di dunia, kata Allah. Aku sudah rindu kepadamu. Surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Pak ketika kena taun, kena musibah, penyakit apapun pula, sakit perut, mati karena bab seperti itu, fahuwa syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama kita berada di garis Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kita dengan mati seperti itu. Andai kata terjadi, berarti Allah sangat sayang kepada kita, ma'asyiral muslimin. Berarti kita suruh jangan lama-lama di dunia ini Pak, karena surga sudah menunggu kita. Kalau kemudian kita kena, kemudian kita berusaha sekuat tenaga untuk menata diri, berobat segala macam dan sembuh, itu dosa-dosa kita semuanya entek Pak, bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yusibul mu'min min wasabin wa nasabin wa hammin wa ghammin wa huznin wa ada hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu lahu min khatayahu. Tidaklah bagi seorang muslim ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, capek, sakit, gelisah, sedih, goncangan hidup, benturan hidup, gangguan, sampai duri yang nusuk ke dalam tangan dan kakinya, itu cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa kita, sehingga sampai nanti berjumpa dengan Allah tidak ada sedikit pun dosa yang kita bawa Pak, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ikhwatal iman, tapi orang kafir, orang yang sombong kepada Allah, suruh sujud tidak mau. Apalagi sampean Pak di waktu subuh, Allah, udahlah, yakin sampean tidak akan kena di bab yang satu ini Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha jama'atan fil masjid fahuwa fi dhimmatillah. Apabila kalian salat subuh berjamaah di masjid, berjamaah di masjid, artinya sampean enggak terlambat Pak, menunjukkan kerdilnya sampean di mata Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang semua pada tidur, sampean bangun, dipanggil oleh Allah, as-salatu khairum minan naum. Sampean sambut melangkahkan kaki. Capek, iya, tapi saya rindu kepada Allah. Saya diminta untuk sujud, mengakui kekerdilan kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa kecilnya kita di mata Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Ikhwatal iman, fahuwa fi dhimmatillah. Orang itu dalam genggaman Allah, dalam zimmahnya Allah, dalam pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak orang sombong pada Allah, makanya diuji Pak. Saya sebenarnya ingin panjang-panjang bahas masalah ini Pak, nanti kita kemana-mana, karena mungkin sudah terlalu banyak dibahas oleh ustadz-ustadz kita. Ini Allah Pak, mobil khusus 3 dosa yang asasi ini menimpa pada satu kaum, pada satu manusia. Idan tasyaratil khumur waz-zina war-riba, Masya Allah, wa na'udzubillah, ya, a'tallahu waba'an lam yu'ta mithlaha min qabl, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah nanti memberikan satu wabah, satu penyakit Pak, yang penyakit itu menimpa pada kaum itu belum pernah terjadi penyakit-penyakit seperti ini sebelumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini terjadi Pak asal muslimin. Kenapa? Ini sekarang Pak yang namanya narkoba. Saya kok tidak yakin pemerintah tidak tahu masalah ini di mana sumbernya Pak. Tapi karena ada beberapa oknum yang memahami, yang menikmati secara finansial di semua bisnis haram seperti ini. Masa tidak bisa sih menyelesaikan maksiat yang namanya zina ini, ma'asyal muslimin?
Dan semua tahu Pak tempat-tempat perzinaan itu. Kenapa kemudian dibiarkan? Secara nilai, secara keagamaan, secara ketimuran, secara Pancasila sekalipun Pak, dengan nilai-nilai Pancasila sekalipun sangat bertolak belakang. Tapi kenapa dibiarkan ini? Termasuk kalau kita juga mendiamkan ada suasana seperti di tengah-tengah masyarakat kita. Fala talumanna illa nafsak, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita sendiri Pak. Allah nanti memunculkan satu penyakit yang belum pernah ada penyakit itu sebelumnya, jamaah sekalian. Termasuk juga warriba, makan uang riba, atau memaksa diri untuk bermain riba, terjebak dengan rentenir, atau kita menjadi pemain rentenir, menekan orang dan lain sebagainya. Dan ini sekarang riba Pak dianggap hal yang wajar nanti. Dan nanti satu masa kata Nabi tidak ada seorang manusia pun kecuali kena Pak imbas dari riba ini semua, jamaah sekalian. Kalau sudah demikian saudara sekalian, kata Nabi nanti Allah akan munculkan satu wabah, satu penyakit. Ya virus ini jamaah sekalian, salah satunya ini Pak. Bukan semuanya ini Pak. Ini salah satu yang Allah berikan peringatan kepada kita ma'asyal muslimin, yang belum pernah datang wabah sebelumnya ini kepada diri kita ini. Nah saudara sekalian, kufrun, inilah kekufuran, bi alla yuti'uhu wa la yaqbal amrahu. Itulah orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak mau menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum Allah ditinggalkan semua ma'asyal muslimin. Nah saudara, faman taraka amrullah aw waqa'a fi manhihi istighfafan bihi ta'ala fahuwa kafir. Orang kalau kemudian sudah menolak perintah Allah dan dia menikmati larangan-larangan Allah, ya Allah, dan menganggap remeh semua itu, itulah kekufuran nyata menimpa kepada manusia. Apalagi sampai kemudian syirik kepada Allah, tidak mengakui keberadaan Allah, atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang Yahudi dan Nasrani segala macam. Ini biasanya Pak rata-rata karena kita terbuai dengan hawa nafsu kita atau kelalaian sehingga kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk sombong kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagian ya akhil karim, apa sih yang bisa kita sombongkan ini Pak? Ibu, para pendengar suara Perak Jaya yang dimuliakan Allah dimanapun berada, apa yang bisa kita sombongkan ma'asyal muslimin? Sampean lahir Pak, keluar dari tempat keluarnya kencing, ya kan? Keluar dari kemaluan Pak, ya, dibuat pula dari air yang menjijikkan, mimma immahin, air yang menjijikkan jamaah sekalian. Nah, kita tahulah bagaimana ketika kita berhubungan dengan suami istri Pak. Begitu selesai kita merasa jijik dengan apa yang kita perbuat ini. Untung kita dimukadimai dengan doa jamaah sekalian. Tapi ngelihat apa yang terjadi Pak, jijik kita sebenarnya Pak dengan apa yang kita miliki ini. Jadilah anak kita, dan jadilah kita Pak dari hasil orang tua kita, dan begitu seterusnya. Itulah manusia Pak. Begitu lahir tidak bisa berbuat apa-apa. Di perut kita ini ada apa ma'asyal muslimin? Walaupun sampai nampak rapi Pak dengan baju takwa, masuk ke dalam masjid pakai sarung, pakai kopiah, rapi, tapi kita Pak bawa apa perut kita Pak? Kalau kita kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, kita ini adalah WC yang berjalan. WC yang berjalan Pak. Kita membawa kotoran, ya, membawa feses Pak, kotoran. Kita nunggu mulesnya saja Pak. Untung masih ada di dalam jamaah sekalian. Tapi isi perut kita Pak kotoran dan kencing jamaah sekalian. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut kalau sampai tidak sampoan Pak, bau. Dibiarkan lagi sampai 2 hari, keluar kotombenya jamaah sekalian. Turun sedikit ke telinga kita keluar apa ma'asyil muslimin? Dah habis ya, kok cepet Pak? Ini belum apa-apa saya. Sama Pak, keluar kotoran. Mata setiap bangun tidur keluar kotoran. Ini hidung Pak, kalau nggak sampean jaga keluar ingus Pak. Dibiarkan sedikit warnanya sudah berubah Pak, tidak cair lagi.
hijau-hijau muda seperti itu jamaah sekalian. Baunya juga khas. Mulut apalagi, sampai tidak sikat gigi. Waduh, tidak usah stasi, tidak makan saja Pak sampai 4 jam. Coba lihat apa yang terjadi. Ngomong Pak, bau mulut kita ini, masyaallah muslimin. Kulit kita Pak, tidak mandi, pori-pori kita keluar apa? Keluar keringat Pak, bau juga. Apalagi kemudian kemaluan kita, muka dan belakang ini. Di depan mengeluarkan kencing, di belakang mengeluarkan kotoran yang baunya semua yang kita tahu masing-masing, masyaallah muslimin. Itulah manusia. Ujung-ujungnya mati Pak. Setelah mati membusuk lagi nanti Pak, membujur kaku. Dikasih sedikit minyak parfum supaya nampak wangi. Kenapa? Karena tahu Pak, manusia yang kemudian merawatnya itu, merawat jenazah itu, sebentar lagi akan busuk, dikasih parfum. Saya tidak sekali 2 kali loh Pak melihat jenazah begitu dimasukkan ke liang lahat, bau kentut. Makanya ini yang memandikan jenazah, kalau tidak faham adabnya Pak, perut nggak dipegang, makanya suruh tekan Pak sampai keluar Pak. Kalau digerakkan sedikit keluar lagi Pak. Ini semua lubang-lubang kita Mas. 6 jam Pak sampai begitu meninggal dunia nggak segera dikubur, keluar semua cairannya Pak. Makanya ditutup, sini ditutup. Ini pantat juga ditekan Pak, dimasukkan kasa yang begitu banyak dan kapas Pak. Karena takut keluar kotorannya, masyaallah muslimin. Itu manusia. Dulu kita sombong Pak, merasa punya rumah yang megah, mandi pakai pancuran yang begitu indah. Kadang-kadang kamar mandinya lebih mewah daripada kamarnya sendiri jamaah sekalian. Apa yang bisa kita banggakan? Ujung-ujungnya juga mati, masyaallah muslimin. Nah saudara, inilah bentuk-bentuk kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui Pak, jangan sampai ada sombong. Demi Allah, kata Nabi, tidak akan masuk surga manusia yang dalam hatinya ada sedikit saja bentuk kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Saya pikir cukup karena mau isya jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sifat tawaduk dalam hidup ini, dan mudah-mudahan kita semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Kita juga berdoa Pak, mudah-mudahan wabah ini tidak menimpa kepada kita semua. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.